Cerita dimulai dengan seorang programmer bernama Tim yang tengah mengadakan meeting virtual bersama tim kerjanya membahas peluncuran game yang sudah lama mereka kembangkan. Namun, di tengah diskusi tersebut, Tim tiba-tiba teringat akan istrinya, Olivia, yang mengalami keguguran beberapa bulan sebelumnya. Tragedi ini telah mengubah dinamika hubungan mereka. Tim menjadi lebih dingin dan acuh, sementara hubungan mereka mulai merenggang. Kenangan menyakitkan itu kembali menghantui Tim, membuatnya menyesal karena tidak memberikan dukungan emosional yang cukup kepada Olivia saat itu. Ketika Olivia mengajaknya makan bersama, mereka bertemu dengan pemilik apartemen, Tuan Friedman. Saat hendak pergi, dua helikopter melintas di atas mereka. Ternyata ada kebakaran besar di area tidak jauh dari lokasi mereka. Olivia menunjukkan mobilnya yang baru diambil dari bengkel, yang kembali memicu kenangan buruk Tim. Olivia kemudian mengungkapkan keinginannya untuk pindah ke London demi memulai hidup baru. Tim menolak karena fokus pada peluncuran game yang sudah lama ditunggunya. Penolakan keras kepala Tim ini membuat Olivia marah dan situasi menjadi tegang. Keesokan paginya, Olivia yang sudah bulat tekadnya untuk pergi, terkejut mendapati pintu keluar apartemen tertutup oleh dinding misterius. Olivia curiga Tim sengaja melakukan hal gila ini untuk mencegah kepergiannya. Namun dinding tersebut ternyata sangat kokoh dan sulit ditembus. Jelas bukan buatan manusia biasa. Mereka segera menyadari bahwa seluruh jalan keluar apartemen telah tertutup dinding misterius yang sama. Lebih parah lagi, semua koneksi telepon dan internet terputus total, membuat mereka terisolasi sempurna. Frustasi, Olivia mencoba mengebor dinding tersebut, namun usahanya sia-sia karena dinding itu sangat kuat. Mereka kemudian teringat memiliki tetangga di sebelah dan memutuskan untuk mengebor dinding pembatas kamar guna mengecek keadaan. Ternyata nasib serupa menimpa tetangga mereka, Anna dan Marvin. Saat Tim mengecek saluran air, ia menemukan bahwa sistem air juga telah terputus. Dalam rasa frustasi, Olivia tanpa sengaja mengucapkan kata-kata kasar yang menyakiti Tim. Di tengah ketegangan, Tim memperhatikan serpihan ponselnya menempel pada dinding hitam. Ia menyadari bahwa dinding tersebut mengandung gelombang elektromagnetik yang kuat. Bersama Olivia, mereka menggunakan peralatan dapur untuk mengidentifikasi titik-titik magnetik pada dinding. Namun eksperimen ini hampir menyebabkan kecelakaan karena dinding tiba-tiba melempar balik semua benda yang menempel padanya. Melukai punggung Tim cukup parah. Olivia yang merasa bersalah kemudian merawat luka Tim sambil meminta maaf. Saat mereka sedang berbincang, teriakan Anna terdengar. Mereka bergegas menolongnya dengan menjebol dinding apartemen Anna. Untungnya Anna selamat. Namun tiba-tiba Marvin datang dan menyerang Tim. Olivia menghentikan perkelahian dengan menjelaskan bahwa Marvin sedang di bawah pengaruh narkoba, sehingga mereka memutuskan mengikat tangannya demi keamanan. Setelah situasi mereda, mereka teringat memiliki gudang yang berisi palu besar. Tim mencoba memukul dinding misterius, namun hasilnya tidak maksimal. Olivia kemudian teringat bahwa dua lantai di bawah ada lorong menuju luar gedung, sehingga mereka memutuskan membobol lantai apartemen. Tidak ada respons dari penghuni lantai bawah, sehingga Tim turun untuk mengecek. Di sana ia bertemu Oswald, seorang pria tua yang langsung menodongkan senjata. Untungnya cucu Oswald, yang bernama Leah, datang menenangkan kakeknya. Setelah Tim menjelaskan situasi, Oswald akhirnya mengizinkan mereka lewat. Ketika semua sudah turun dan Marvin memutuskan membobol lantai apartemen Oswald, Tim menemukan sensor asap yang berisi kamera pengintai. Oswald menyangkal memasangnya. Tim dan Marvin mengecek semua sensor di setiap ruangan, dan Marvin menyimpulkan bahwa ini adalah permainan sadis orang kaya seperti Squid Game, dengan Tuan Friedman sebagai dalangnya. Mereka memutuskan mengecek kamar Tuan Friedman setelah membobol dinding. Mereka menemukan Friedman sudah tewas dengan kedua lengan terputus. Tim mengecek ponsel korban dan menemukan foto dinding misterius yang mengelilingi mereka. Marvin yang frustrasi melanjutkan membobol lantai dengan emosional, namun malah menyebabkan Tim, Anna, dan dirinya terperosok jatuh. Mereka selamat dengan luka ringan dan mendapati diri di apartemen milik Enten. Yang muncul adalah Yuri, teman Enten, yang menjelaskan bahwa Enten telah meninggal karena alat pacu jantungnya berhenti saat mendekati dinding hitam. Yuri, mantan militer, berpendapat bahwa semua ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dari virus mematikan dan menyarankan mereka tidak keluar. Tim dan yang lain menolak terjebak dan tetap melanjutkan misi menuju lorong bawah tanah saat yang lain sibuk. Leah diam-diam menemukan catatan Enten
yang berisi pencarian suatu kombinasi. Setelah berhasil mencapai terowongan bawah tanah, Tim dan Olivia menyusuri lorong mencari jalan keluar. Namun harapan mereka pupus. Dinding misterius tetap menghalangi semua jalur keluar, termasuk di bawah tanah. Marvin yang putus asa merebut pistol Oswald dan menembaki dinding. Akibat ketidaktahuannya, peluru memantul dan mengenai Oswald hingga tewas. Marvin sangat menyesal karena tidak bermaksud membunuh, ia hanya melampiaskan emosi. Setelah kematian Oswald, mereka memutuskan mengecek ruangan Tuan Friedman lebih detail. Di sana mereka menemukan ruang rahasia berisi sistem pengawasan yang selama ini memata-matai semua penghuni apartemen. Sementara itu, Leigh dan Olivia mempelajari catatan Enten, menyimpulkan bahwa Enten berusaha mencari jalan keluar dari bangunan. Mereka menemukan perangkat elektronik Enten yang rusak. Yuri menjelaskan kerusakan tersebut akibat gelombang elektromagnetik dinding yang sangat kuat. Tim memutar rekaman CCTV sehari sebelumnya dan menemukan bahwa dinding misterius muncul seperti hologram yang tiba-tiba menyelimuti seluruh apartemen. Leigh yang ditinggal Olivia merasa curiga dengan kematian Enten. Ia mengecek leher Enten dan melihat tanda-tanda dicekik. Saat Marvin hendak mengecek Leigh yang tidak muncul-muncul, Tim dan yang lain memutar rekaman saat Enten masih hidup. Mereka melihat Enten mendekati dinding dengan ponselnya yang mengeluarkan kilatan flash. Sempat terlihat cahaya matahari yang menandakan pintu terbuka, namun Yuri malah menghajar Enten hingga tewas. Olivia dan Anna bergegas mencari Yuri. Sementara Marvin terkejut menemukan Leigh sudah tewas di tangan Yuri. Untungnya Yuri dapat dikalahkan. Kematian Leigh membuat semua bersedih. Tim curiga Yuri masih menyembunyikan sesuatu dan mencoba mencari petunjuk dari catatan Enten yang dibakar Yuri. Mereka mengetahui bahwa Enten berhasil membuka dinding dan ada kaitannya dengan perusahaan Epsilon, sebuah perusahaan keamanan militer. Saat diinterogasi, Yuri mengaku sengaja membunuh Enten karena tidak sependapat. Ia yakin ada alasan mengapa mereka terjebak, mungkin ada ancaman radioaktif atau virus di luar yang menyerang kota bahkan seluruh dunia. Anna menunjukkan rekaman CCTV di mana Enten membuat aplikasi dengan ponsel dan laptopnya. Karena ponsel Enten dirusak Yuri, tim yang ahli IT memindahkan komponen dalam ponsel Enten ke ponsel Anna dan menginstal ulang aplikasinya. Setelah terinstall, aplikasi menampilkan beberapa kotak yang mengeluarkan flash saat ditekan ketika berhadapan dengan dinding. Mereka menekan tombol secara acak dan dinding terbuka membentuk portal menuju dunia luar. Anna yang penasaran memasukkan lengannya, namun kejadian aneh terjadi, lengannya sulit ditarik kembali dan hampir sebagian tubuhnya tersedot portal. Tim, Olivia, dan Marvin berusaha menolongnya, namun gagal karena dinding mengeras kembali dan membuat Anna tewas seketika. Di tengah kesedihan, Marvin harus mendengar tawa mengejek Yuri. Tanpa pikir panjang, Marvin langsung menembak Yuri. Setelah itu, Marvin yang kehilangan harapan hidup memutuskan mengakhiri hidupnya sendiri. Kini, hanya Tim dan Olivia yang tersisa. Mereka kembali membuka aplikasi dan mencari cara untuk bebas. Melalui rekaman CCTV, mereka menyadari bahwa keempat tombol menghasilkan flash berbeda-beda. Mereka mencocokkan setiap flash yang digunakan Enten untuk membuka dinding dan menemukan bahwa urutan tombolnya mengikuti arah jarum jam. Namun saat mencoba, ternyata Yuri masih hidup dan menyerang Tim. Perkelahian tidak terhindarkan hingga Olivia terjatuh ke ruangan bawah. Selama pertarungan, dinding terbuka sendirinya. Akhirnya Tim dan Olivia berhasil keluar. Namun mereka menemukan kenyataan mengejutkan, bukan hanya apartemen mereka, melainkan seluruh bangunan di negara itu terselimuti dinding hitam serupa. Ternyata semua bukan karena virus atau radioaktif. Kebakaran di awal film merupakan awal dari semua ini. Tempat yang terbakar adalah area rahasia markas pertahanan militer. Kebakaran memicu kerusakan sistem yang menggambarkan seolah-olah sedang terjadi perang di negara tersebut. Hal ini membuat sistem pertahanan otomatis yang rahasia langsung aktif. Tidak ada yang tahu tentang sistem ini, karena sifatnya yang sangat rahasia. Jika terjadi perang nuklir atau serangan radioaktif, seluruh warga negara bisa diselamatkan dalam keadaan aman. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa klik kalau kalian suka video ini. Subscribe biar nggak ketinggalan cerita seru lainnya, dan nyalain lonceng notifikasinya.